Selamat malam Indonesia, selamat malam Indonesia, sekali lagi selamat malam Indonesia. Selamat berjumpa kembali dalam acara Minggu Malam bersama Slamet Raharjo. Sebuah acara tentang kita, oleh kita, dan dari kita semua. Bicara tentang masalah kita sebetulnya bukan hanya masalah-masalah yang ringan-ringan saja, tapi terkadang kita juga mengangkat masalah-masalah yang cukup serius. Tetapi saya meminta dan menginginkan dan cukup ingin menciptakan sebuah suasana yang santai. Untuk itu saya minta pembicaraan kita anggap saja seperti pembicaraan di dalam kafe. Kita tidak usah mengkerutkan kening. Sebab menurut saya kalau kita bicara dengan santai, biasanya masalah yang seserius apapun itu lebih cepat masuk ke dalam sanubari. Nah, jadi dengan demikian, saya berpikir ternyata membuat suasana yang santai itu tidak mudah. Saya minta bantuan. Nah, bantuannya adalah saya bahagia sekali karena saya dibantu oleh, saya jamin, orangnya cantik-cantik dan suaranya merdu pula. Eva! Selamat malam Indonesia, selamat malam Indonesia, selamat malam Indonesia. Selain Eva, saya juga ditemani oleh Meta. Selamat malam Indonesia, selamat malam Indonesia, selamat malam Indonesia. Dan seperti biasa kita akan ditemani oleh pianis handal kita, Mbak Ratna. Yes, aduh. Dengerin ya, Rat ya. Melati, kau bunga melati, lambang kasih nan murni. Semerbak melati, saya mencium bau harum. Bau harum dari ujung barat Indonesia. Bau harum, bau damai dari tanah Nanggro, Aceh, Nanggro Darussalam. Kabar baik ini seharum melati. Nah, jadi saya menganggap bahwa membicarakan tentang melati, tentang hal yang damai, saya merasa ini menjadi harus saya garis bawahi. Karena belakangan ini saya melihat negeri yang penuh dengan lagu-lagu oda, lagu-lagu pujaan pada tanah air, tiba-tiba kita digetarkan oleh perubahan yang begitu luar biasa. Tanah airku Indonesia, waktu itu belum ada tsunami. Sehingga rayuan Pulau Kelapa kita nyanyikan dengan tenang. Tetapi hari ini rupanya banyak sekali perubahan yang kita harus cermati karena perubahan itu adalah keniscayaan. Mampukah kita melihat perubahan itu? Pertanyaannya, kita harus masuk ke dalam kerendahan diri bahwa hari ini kita akan membicarakan sesuatu yang sangat berarti dari suasana yang hari ini kegamangan di mana-mana. Judul yang diberikan oleh redaktur TVRI kepada saya adalah satu judul yang sangat menurut saya melihat ke depan dengan pikiran dan perasaan bersih. Membicarakan Aceh, berbicara dengan Aceh, menjalankan sesuatu di Aceh dengan hati. Itu judulnya. Nah, inilah yang saya ingin sampaikan. Saya cuma seorang pemain film. Saya memang pernah main Cut Nyadin, saya jadi Teku Umar. Tetapi saya seorang aktor.
saya hanya mempelajari sebatas yang diperlukan bagi seorang aktor. Jadi kalau saya bicara mentang-mentang sudah jadi Teguh Umar, tapi saya tidak boleh gegabah mengatakan saya tahu banyak tentang Aceh. Nah, untuk itu saya mendapat kehormatan karena redaktur mengatakan pada saya mengundang orang-orang yang paling kompeten membicarakan masalah Aceh hari ini, dan kira-kira suara damai macam apakah yang ingin disampaikan. Untuk itu pemirsa di rumah dan teman-teman di studio, mari kita dekati dan kita memberikan salam kepada tamu kita yang terhormat, Bapak Gubernur Aceh Nanggroe Darussalam, Bapak Dr. Zaini, Bapak Dr. Zaini Abdullah. Betul, Pak? Betul. Jadi selamat pertama kali kita ucapkan kepada Bapak terpilih sebagai Gubernur Aceh. Terima Itu kasih. pertama kali. Yang kedua, ini tuntutan, Pak. Kami masyarakat banyak pengen tahu lebih banyak tentang apa kira-kira bunga melati yang harum itu tadi dari Aceh. Bisa, Pak, ya? Boleh. Bisa, Pak? Bisa. Oh, bisa, Pak Gubernur Blangkes. Selamat datang, Pak Gubernur. Waduh. Nah, di sebelah Pak Gubernur, wah ini saya pengagum beliau ini. Di tangan beliau itu selalu sesuatu yang berbau harum itu tumbuh keluar dari tangannya. Bapak Dirjen kita. Dirjen ODA Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia, Bapak Joherman Syah Johan. Wah. Selamat malam, Mas. Selamat malam, Pak. Waduh, Pak Johan, seperti Pak Gubernur ya. Iya, Pokoknya pengen tahu, Pak, betul. supaya kita bisa ikut juga bahagia. Kira-kira bagaimana itu pengertian menariknya pilkada di Aceh kemarin itu. Bisa, Pak, ya? Iya, bisa. Bisa, insya Allah. Lalu Pak Ahmad Farhan Hamid. Assalamualaikum, selamat malam Indonesia. Anggota DPD RI. Betul, Pak. Wah, ganti pakai jas, Pak. Biar keren dikit, Biar nampak keren dikit. dari daerah pun nampak lebih cakep. Lebih apa? Aduh, luar biasa. Iya. Pak Ahmad, Pak Farhan atau Pak Hamid? Saya jawab tadi. Dua yang pertama. Iya, Pak Ahmad Farhan aja ya. Oke. Anggota DPD RI, kira-kira sama dengan Pak Johan juga, Pak, ya? Saya ikut menyiram melati yang lagi harum tadi. Oke, terima kasih banyak. Selamat datang di TVRI, Pak. Terima kasih. Oke, kemudian Bapak Fahri Ali. Pengamat politik, betul nggak, Pak? Ditulisnya pengamat politik di sini. Boleh saja, boleh. Oh, boleh saja, boleh ya. Ya. Pengamat politik pasti kantongnya berisi banyak informasi ya. Saudara-saudara di rumah, jangan kemana-mana. Ada saudara Fahri Ali, pasti akan lebih tahu kita banyak tentang Aceh. Betul, Pak? Insya Allah. Insya Allah, tepuk tangan, Pak. Nah, yang satu ini, Bung Fahri, Yes. kalau aku nggak kenalkan dia, rusaklah ceritanya nih. Oh, saya kira nggak jadi acaranya. Nggak Kalau jadi diperkenalkan, acaranya. ya. Nggak mungkin aku sendiri kan. Betul. Itu dengan demikian Betul. bicara tentang Aceh, Iya. aku minta ditemani oleh budayawan kita Arswendo Atmowiloto. Iya. Tapi karena kamu co-host saya, komentar dong dikit, komentar dong. Tentang bunga melati, Mas. Ya apa Melati Aceh kayak apa? Melati ini hebat, baunya harum. Bukan hanya karena di Aceh. Kalau ini bisa menjadi bagian dari inilah Indonesia kita, Mat. Luar biasa. Dan untuk pertama kalinya, Mat, kan kamu biasanya ngomongin saya nyinyir, emang nyinyir. Tapi malam ini saya ingin kasih pujian kepada bapak-bapak ini. Ini contoh yang dahsyat, Pak. Bapak bukan hanya melakukan itu di Aceh, tapi memberi contoh di Indonesia. Kalau itu berhasil, Pak. Woi. Melatinya rum. Aduh, rupanya ada gunanya juga aku nyanyi tadi ya. Luar biasa. Tapi omong-omong, Pak, kita nanti kan berpendapat, tapi lebih enak kalau kita mendengar pendapat orang lain dulu. Betul. Ini pendapat redaktur TVRI. 1,5 menit karya TVRI. Mari kita ucapkan selamat kepada rakyat Aceh yang telah menyelenggarakan pemilu kada gubernur dan wakil gubernur secara sukses, damai, dan ikhlas. Penyelenggaraan pemilu kepala daerah di Aceh memberikan teladan dan inspirasi bagi daerah lainnya yang masih sering diwarnai dengan kerusuhan. Kita juga ucapkan selamat
kepada Bapak Zaini Abdullah dan Bapak Muzakir Manaf sebagai Gubernur Aceh terpilih masa bakti 2012-2017. Aceh masa kini sangat berbeda dengan Aceh masa lalu. Membicarakan masa depan Aceh sebaiknya lebih banyak melihat ke depan agar Aceh dapat fokus membangun untuk suasana Aceh yang sejuk, nyaman, dan sejahtera. Perdamaian yang kini dinikmati rakyat Aceh sangat mahal harganya. Pengorbanan rakyat Aceh sangat berat. Untuk itu sewajarnya jika pemimpin Aceh menjaga suasana kebatinan rakyat Aceh agar mereka tetap dalam kedamaian di bawah payung bernama NKRI. Perdamaian Helsinki antara pemerintah RI dengan GAM 15 Agustus 2005 harus tetap dijaga dan dihormati. Karena perjanjian itu adalah jembatan kepercayaan antara pemerintah pusat dengan Aceh. Konflik yang mengalirkan darah dan air mata telah menjadi masa lalu. Pemimpin Aceh yang baru harus bisa menerjemahkan keinginan rakyat Aceh. Sejarah pun mencatat, rakyat Aceh telah banyak berkorban untuk menegakkan harkat sebagai rakyat Aceh. Jangan lagi trauma masa lalu hidup kembali dalam hati mereka. Karena rakyat Aceh tidak boleh menderita lagi. Tapi pemimpin yang harus menderita demi rakyat. Terima kasih teman-teman TVRI. Ini sebuah pendapat ya, jadi boleh nanti digaris bawahi atau dikoreksi, boleh Pak Fahri. Pokoknya apa kita bebas untuk menyatakan pendapat kita. Tetapi untuk supaya lebih masuk ke dalam masalah, saya memohon Pak Zaini untuk menjelaskan sebetulnya apa sih yang dimaksud dengan suksesnya pilkada di Aceh dan harum melatinya di Aceh. Tentang hasil pilkada ini kira-kira bagaimana Pak? Highlight dulu Pak. Terima kasih. Dalam hal ini boleh saya ceritakan sedikit tentang persoalan sebenarnya waktu mendekatnya pilkada. Dalam hal tersebut boleh dikatakan terjadinya sesuatu yang tidak menyenangkan di pihak kami, terutama daripada Aceh, adalah setelah adanya keputusan daripada MK, pihak MK Mahkamah Konstitusi, yang membolehkan bahawa pihak perorangan jalur independen dalam pilkada ini diadakan atau dibolehkan. Sebenarnya ini kalau kita lihat dalam tahun pertama sekali masuk dalam pilkada tahun 2006, itu hanya sekali karena waktu itu belum ada Partai Aceh. Sekarang sudah ada Partai Aceh. Berapa partai Pak? Ini partai lokal dulu banyak sebenarnya, tapi yang goal adalah satu partai Aceh, yang lainnya lenyap. Tidak ada pengakuan daripada rakyat Aceh di sana. Maka yang muncul adalah Partai Aceh sendiri. Jadi dengan demikian kami bukan bersikeras, tapi kami mahu supaya adanya jalur hukum yang benar. Karena kita hidup di negara hukum, kita harusnya menuruti apa yang hukum bicarakan menurut undang-undang dan hukum sekarang. Jadi itu sebenarnya duduk perkara yang semula. Maka dengan demikian kami dari Partai Aceh waktu itu juga melihat kepada KIP itu sendiri. KIP adalah yang independen juga, ya, untuk menjalani membuat pilkada di Aceh. Kalau di sini KPU saya kira, kalau di Aceh itu KIP. KIP itu harusnya menjalankan tugasnya untuk menetapkan tahap pilkada itu tentunya dengan berdasarkan kanun. Kanun itu undang-undang yang dibuat oleh DPRA tentunya. Maka dengan demikian waktu itu tidak adanya kanun yang tertentu tentang hal tersebut. Sebabnya karena dari DPRA memutuskan secara voting waktu itu jalur perorangan tidak boleh ada. Maka kanun yang menyatakan bahawa tidak ada jalur independen. Tapi serta-merta pihak KIP menjalankan tugasnya itu tanpa adanya payung hukum.
legal standing. Maka dengan demikian terjadilah kacau balau. Maka walaupun dari waktu itu ada 2 jalur independen saya kira yang mendaftar waktu itu adalah dari incumbent gubernur dan satu lagi dari pihak Abi Lampisang. Jadi 2 dari jalur independen yang mendaftar. Sementara yang lain tidak mendaftar. Kami juga ikut di situ. Jadi ini inti masalahnya jadi gimana? Inti masalahnya itu karena tidak ada payung hukum yang benar sebenarnya. Maka kami tidak mau mendaftar. Bukan artinya kita membelot tidak mau secara demokrasi, bukan itu persoalan. Bagi kami yang paling penting adalah supaya ini ada ketentuan hukum menurut sebenarnya. Maka baru kami mau mendaftar. Dan untuk itulah Bapak memenangkan pilkada. Iya, selamat Bapak. Selamat. Jadi kalau dibilang ada harum yang harus kita cium dan memang semerbak damai gitu, bagaimana Pak Johan kira-kira? Ya, Mas Slamet ya. Harum pilkada Aceh itu bisa dilihat dari berhasilnya pilkada di Aceh, diikuti oleh semua pihak yang berhak untuk ikut. Tidak hanya perseorangan, juga partai-partai politik lokal seperti Partai Aceh yang punya kekuatan real dan dukungan di bawah di masyarakat. Bahkan Partai Aceh itu hampir menguasai sekitar separuh dari kursi Dewan Perwakilan Rakyat Aceh. Juga diikuti pilkada di Aceh itu oleh partai-partai politik nasional. Jadi kecenderungan waktu awalnya ketika ada persoalan dengan MK, yang ikut mendaftar hanya perseorangan. Nah, lalu kemudian ada partai politik nasional, tapi partai politik lokal belum bisa ikut karena tadi ada penolakan terhadap keputusan MK. Nah, kami dari pemerintah pusat tadi sukses pilkada Aceh, di samping aman dan damai, juga pilkada harus diikuti oleh semua pihak yang berhak, termasuk Partai Aceh. Nah, kita coba cari jalan keluarnya, sehingga akhirnya kita gugat Mahkamah Konstitusi, dan Mahkamah Konstitusi kemudian mengizinkan untuk Partai Aceh mendaftar diberi 1 minggu. Dan Partai Aceh mendaftar, akhirnya Partai Aceh menang dengan calonnya Pak Zaini dan Pak Muzakir Manap. Yes. Jadi keindahannya adalah bahwa konstitusi berjalan dengan baik. Betul. Itu keindahannya. Nah, kalau menurut Bapak bagaimana dari wakil DPD ini? Saya kira semua kita belajar, persis seperti dikatakan tadi, kearifan yang luar biasa adalah memahami diri sendiri. Jadi Aceh kemarin belajar pada dirinya sendiri, kemudian sama-sama belajar dengan nasional. Pada tingkat pusat, Mahkamah Konstitusi, kementerian, malah saya kira juga sampai kepada Presiden. Kemudian itu berada dalam sebuah lingkaran yang sudah tertentu dia. Ya, semua berargu, semua berargumentasi, saling tarik, tapi dalam sebuah koridor yang sudah terbatas. Itu kemudian melahirkan sebuah gagasan baru, keluar peraturan-peraturan yang memungkinkan yang tidak terbayangkan. Ini angsa hitam nih saya kira Mas Arjo ya. Jadi sesuatu yang lahir kemudian berdampak sangat luas. Orang hanya fokus pada Pak Zaini, ya, calon gubernur. Tetapi kita punya 143 calon kepala daerah. 1 provinsi, 17 kabupaten kota. Tidak ada tandingannya di Indonesia, Mas. Dan itu terjadi pergerakan yang luar biasa. Mobilisasi massa dan segala macam dalam waktu yang sangat singkat. Dalam waktu pada saat MK memutuskan yang terakhir, hitungan saya itu tidak sampai 70 hari. Sampai kita kepada 9 April. Dan semua mata melihat Aceh dengan hati berdegap-degup. Apakah akan terjadi perang, apakah akan terjadi bermacam-macam kerusuhan. Ternyata itu biasa-biasa saja. Ya, masyarakat bergerak seperti biasa. DPD memantau di 2 titik panjang. Yang satu itu dari Banda Aceh sampai ke Calang. 160 km jauhnya kita jalan terus. Dan kita temui masyarakat apakah ada intimidasi, ada macam-macam, tidak ada. Satu lagi sampai ke Sabang, ada jenderal kami. Satu lagi dari titik timur, Tamiang sampai ke Langsa sampai ke Aceh Timur. Tidak ada masalah apa-apa. Dan DPD memberi apresiasi yang luar biasa kepada masyarakat Aceh dan kepada seluruh peserta pilkada pada 9 April yang lalu. Yes, wow.
Wah, ini mulai tercium Pak baunya, mulai tercium wanginya nih, mulai tercium ini. Pak Fahri gimana Pak Fahri? Ya, ketika saya ditanya wartawan menjelang pemberian vote itu, dia tanya apakah ini akan aman-aman saja gitu. Saya katakan bahkan di masa konflik sekalipun masyarakat Aceh itu memberikan suaranya gitu. Jadi apalagi sekarang dalam pengertian lain hal yang terburuk itu sudah dilewati gitu. Jadi apa yang berlangsung sekarang ini adalah ke arah proses yang lebih baik gitu. Jadi saya dari awal itu memang sudah optimis gitu bahwa ini akan selesai. Tentu kalau kita lihat nanti mungkin di dalam tahap kedua analisa politiknya kenapa itu akan menjadi lebih optimis bisa kita diskusikan nanti gitu. Tetapi yang saya lihat adalah bahwa masyarakat Aceh itu sudah sangat siap ya menerima perubahan. Jadi perubahan itu telah menjadi tradisi baginya gitu. Pasti akan panjang ceritanya, tetapi kira-kira rumusannya pada segmen begitulah. berikut. Tapi ini cukup sekian dulu Pak. Waduh, terima kasih Pak Fahri. Pak Wendo 1 menit. Ini udah terlalu harum ini, Mat. Harumnya sudah kemana-mana ini. Tapi saya ingin menangkapnya begini, Mat. Harum ini bukan oke lah, tadi perkulakan bisa ini, atau Aceh bagian dari Indonesia, yes. Menurut saya yang lebih juga yang berhasil, makanya saya salut sekali. Bapak saya ini tidak perlu pidato tinggi-tinggi toh. Semuanya milih beliau. Kalau menangan gini di Jawa juga bakal menangan ini Pak. Nggak usah juga Aceh. Tapi yang saya mau ketekankan nih, Mat, dari segi budaya kita ini kan udah terindoktrinasi lama. Gam itu begini, Aceh itu begini, dan ini memberikan makna lain. Sulit membayangkan, tapi saya bahagia nih kalau beliau-beliau ini bisa hadir di sini dan kita bicara sebagai satu anak bangsa, ini luar biasa. Salut saya, Pak. Hebat. Baik. Saya mau menutup segmen ini dengan harum. Ya, begini. Pemalu adalah orang yang takut sebelum bahaya datang. Itu pemalu. Pengecut adalah orang yang takut ketika bahaya datang. Dan pemberani baru takut setelah bahaya lewat. Wah. Kita tidak bicara tentang ketakutan, kita sedang bicara masalah syukur. Karena kita takut pada yang maha. Jadi dengan demikian saya rasa kata syukur, kata takut yang dimaksud adalah bahwa hal-hal yang berhubungan dengan ketika kita tidak menghargai diri sendiri, itulah kita mulai takut. Sebetulnya azab sudah mulai datang. Tapi hari ini rupanya ada indikasi bahwa kita telah mulai bisa menghargai diri kita, mencoba mengenali kita, baik kekuatannya maupun kekurangannya. Untuk itu saudara, bicara tentang Aceh adalah bicara tentang kita. Sakitmu, sakitku juga. Untuk itu jangan kemana-mana. Tetap di TVRI, tetap di TVRI, dan tetap di TVRI. Rasa cinta yang dulu telah hilang kini bersemi kembali. Telah coba lupakan dirinya, hapus cerita lalu dan lihatlah dirimu bagai bunga di musim semi yang tersenyum, menyapa indahnya dunia yang seiring menyambut. Jawablah segala gundahmu, walau badai menghadang. Ingatlah, ku kan selalu setia menjagamu. Berdua kita lewati
resah yang kau rasakan kan jadi bagian hidupku. Bersamamu letakkanlah segala lara di pundakku ini. Tunggu. Umurmu berapa? Umurmu 20 berapa? 26. Waduh, ini yang nyanyikan Bapak DPD. Itu syairnya berat itu. Syair dituntut kearifan. Tapi karena kamu telah berani, maka nanti satu hari kelak kita berharap kamu mampu seperti lagu itu. Iya. Oke. Saya kalau mati, terus hidup lagi ditanya, mau jadi apa? Mau jadi seniman, Pak. Karena apa? Ternyata cara mengungkapkannya indah. Gimana Pak Fahri? Keindahan Fahri Ali gimana kira-kira? Silakan Pak. Ayo Pak Ali. Ini tentang apa dulu? Ya tentang Aceh kita tadi. Tentang bagaimana harumnya ketika peraturan itu ditegakkan. Iya, saya kira ya, ini bukan bias saya bicara. Saya kira karena yang terpilih itu adalah Zaini Abdullah dengan Muzakir Manaf, maka optimisme ke depan itu lebih kuat. Ya. Nah, kenapa saya katakan seperti itu? Karena mantan GAM itu dari segi sosiologi politik adalah mereka yang paling siap mengorganisasikan diri gitu. Setelah tentara tentu saja, tetapi karena tentara tidak berpolitik gitu, maka mereka dengan mudah gitu. Jadi kohesivitas mereka ya, kesatuan mereka itu sudah berlangsung cukup lama gitu. Ya. Nah, begitu kemudian terjadi perjanjian Helsinki, sebenarnya kekuasaan di Aceh itu vakum dan harus diisi. Nah, hanya mereka yang selama ini mengorganisasikan diri, itu yang kemudian dengan cepat mentransformasikan diri menjadi political forces, menjadi kekuatan politik gitu. Jadi sejak jauh saya sudah mengatakan bahwa karena perdamaian ini berlangsung, maka pasti orang yang mampu mengorganisasikan diri. Nah, apa arti Zaini dengan Muzakir Manaf tadi itu? Karena mereka lah yang at least ya, mungkin mengontrol yang ada di bawah. Manaf lah yang mengontrol di lapisan paling bawah. Nah, di dalam setiap kinerja politik itu bukan lapisan atas yang penting. Yang penting adalah apakah Anda bisa mendorong yang di bawah itu ke arah untuk memilih satu kelompok atau seseorang atau sepasang mata bola. Nah, ini apa namanya yang terjadi. Nah, karenanya gitu, karena orang Aceh itu begini problemnya. Bawaannya mau perang terus. Dari 1873 itu sudah perang. Ya, 1873 lalu kemudian 42 ya itu Belanda pergi, lalu masih kemudian 45 sampai dengan 50 itu masih perang kemerdekaan. Lalu kemudian tahun 53 itu sudah perang lagi. Berhenti tahun 60-an, lalu kemudian tahun 76 itu Pak Zaini Abdullah udah masuk hutan lagi gitu. Sampai dengan 2005. Nah, jadi kalau kita lihat di dalam konteks ini, perdamaian menjadi tadi melatih itu yang Anda katakan buat masyarakat Aceh sekarang ini. Nah, siapa yang berusaha kemudian melanggar perdamaian ini, seluruh masyarakat Aceh akan marah gitu. Karena mereka baru beberapa tahun kok kami menikmati perdamaian ini gitu. Nah, pengukuhannya adalah melalui sarana ritual politik. Itulah pemilu kada tadi. Gitu. Nah, karena kemudian yang maju adalah Muzakir Manaf, yang menang Muzakir Manaf
Zaini Abdullah dan Muzakir Manaf tadi yang mengontrol ya loyalitas masyarakat di bawah, maka insya Allah kedamaian ini akan relatif ya bisa dibuat lebih langgeng gitu, lebih lebih steady gitu, lebih mantap. Ya. Gitu. Wah, memang kita perlu seorang dokter menjelaskan harumnya di mana nih. Terima kasih Pak Ali. Waduh, memang kalau perang terus ada yang telepon saya. Aduh Abu, bekna le perang. Jangan lagi ada perang. Sudah capek kita nih, gitu kan? Gitu. Oke Pak, kalau Bapak gimana Pak? Saya ingin lihat dalam lebih fragmen-fragmen yang lebih gampang dibaca begitu ya. Jadi ada sebuah fase yang sangat panjang. Kalau dilihat saya mulai dari 76 kata Pak Fahri. Fase di mana pelakunya ini masih hidup. Ya. Ada Pak Zaini mobilisasi senior-senior saya dari Medan, lalu masuk dalam sebuah gerakan, dulu ada AM namanya, Aceh Merdeka, dan sampai ke Excel ya, akhirnya mereka lari ke luar negeri, mengasingkan diri, mengontrol pergerakan di dalam negeri. Ini luar biasa, masanya cukup panjang. Mungkin Pak Zaini ke luar negeri antara 25-30 tahun. Kemudian fase itu kita akhiri dengan cara yang sangat cantik begitu. Ya, sangat cantik, 2 periode yang sangat mengesankan saya kira. Koha tahun 2002, Jenewa. Saya ini kebetulan saja menjadi orang yang sedikit lebih usia muda, tapi bisa menyaksikan itu semua. Saya ke Jenewa 2002, Teken Koha, masih Pak SBY sebagai Menko Polhukam. Kemudian 2005, Teken MOU Helsinki, saya juga hadir di Helsinki. Itu sebuah fase pengukuhan. Jadi kalau sekrupnya sekrup 2 mata, Pak. Diikat kuat pada Helsinki, lalu ini bergerak ke dalam. Masuk, memang ada peristiwa tsunami. Ya, ini boleh diartikan apa saja. Kalau dalam ilmu Tuhan itu tidak ada kebetulan, semua sudah direncanakan. Ya. Lalu ini terjadi, muncul undang-undang pemerintahan Aceh. Semua saya kira elemen-elemen pro kepada perdamaian di dunia itu mengapresiasi Aceh dan Indonesia. Ya, malah SBY pernah diusulkan menjadi penerima Nobel, tetapi memang belum sampai saatnya untuk itu. Tapi Marty Ahtisaari mendapat itu. Dia memegang untuk memperkuat skrup yang kedua. Fase ini berlalu dengan baik. Kita masuk ke fase integrasi. Ini tidak mudah. Ya sangat tidak mudah. Generasi berganti. Generasi Pak Zaini sudah lebih awal, sekarang muncul generasi berikut, generasi Muzakir Manaf. Saya kira kalaupun tidak anak dari Pak Zaini, Muzakir Manaf itu ponakan, Pak. Ya ponakan, pada usia 40-an. Ada lagi generasi tahun 2000. Ini saya kira generasinya Irwandi. Ya Irwandi tidak genuine, dia gam. Dia nyelip di tengah jalan. Ya, iya dia. Saya tahu persis. Dia murid saya juga. Jadi artinya apa? Fase ini dilalui dengan baik dan ini menjadi perhatian dunia. Saya kira Pak Zaini ini beruntung tidak mengambil kesempatan pemerintahan pada fase pertama. Ini adalah fase pembelajaran. 5 tahun pertama dipegang oleh Irwandi. Pembelajaran saya kira yang sangat baik. Sebentar Pak Slamet. Ini sekarang mau masuk ke transisi ini, kita sudah dengar. Ada semacam dispute di bidang perundang-undangan. Karena kita punya institusi yang namanya Mahkamah Konstitusi. Dia sekali ketok palu, final dan mengikat. Kan ini masalahnya. Ini untung kita punya Pak Jo, kita punya beberapa teman-teman bisa memediasi. Tidak pernah sebuah masalah diputuskan oleh Mahkamah Konstitusi berulang-ulang. Begitu. Tetapi untuk Aceh itu terjadi. Kenapa begitu? Kalau kita tanya Mahfud, jawabannya satu. Saya disumpah untuk menyelamatkan negara kesatuan Republik Indonesia. Ya, itu penting itu. Jadi kalaupun diulang sedikit, yang penting sumpahnya terjamin, aman barang itu. Wah. Aku mau tambah sedikit. Selamat begini. Sedikit aja Pak. Saya mau katakan ke Pak Zaini, tantangan ke depan itu cukup berat. Ya. Belum sampai 48 jam yang lalu, saya turun ke Aceh Utara. Di antara yang saya cari adalah ada rumah-rumah kumuh berlantai tanah, berdinding tepas, beratap rumbia, Pak. Saya bertemu dengan seorang Khatijah namanya. Umurnya mungkin 46 tahun. Lantai tanah, ada kasur tidur, saya masuk. Tahu apa Bapak yang terjadi? Di dinding rumahnya itu yang berlubang masuk angin, itu ada bendera GAM. Pure bendera GAM, masih ada bintang bulan. Tidak apa-apa kita ceritakan tanpa makna. Tetapi ada makna batin dari Khatijah. Saya tanya, Ibu Khatijah, kenapa Anda pertahankan bendera ini?
Dengan berlinang air mata dia jawab, penahan angin dingin di waktu malam. Saya ingin terjemahkan Pak Slamet, ya, saya ingin terjemahkan. Apakah Pak Zaini dan Muzakir bisa membawa penahan angin dingin di waktu malam untuk 4,5 juta rakyat Aceh? Ini tantangan yang luar biasa. Tantangan yang luar biasa. Iya, iya. Dan saya meminta, ya, ini waktu yang paling tepat untuk Pak Zaini. Saya kenal pribadi beliau dengan amat sangat baik. Bukan pemburu kekuasaan, bukan pencari harta. Saya kenal beliau dengan baik. Saya ingin beliau menemukan kembali reinventing nilai-nilai keacehan. Yaitu nilai-nilai kehidupan bersama untuk kebersamaan. Bukan hanya dengan masyarakat di Aceh, tapi juga dengan masyarakat dunia. Apalagi dengan masyarakat Indonesia. Yes, waduh. Wah. Pak Johan. Ya. Mas Slamet ya. Jadi kita melihat masalah Aceh itu kan sudah panjang sekali. Nah, tapi apa yang menjadi yang menyita pemikiran kita? Yang menyita pemikiran kita mau agar Aceh itu tetap aman, Aceh damai, Aceh bisa membangun dirinya, membuat dia juga sama dengan kemajuan dari daerah-daerah yang lain di Indonesia. Nah, oleh karena itu maka pemerintah sejak lama setelah pergolakan yang panjang itu berusaha mencari jalan keluar agar ada perdamaian di Aceh. Dan itu diupayakan dengan sangat keras oleh pemerintah dan dengan harga apapun. Termasuk harganya adalah memberi kepada Aceh suatu undang-undang pemerintahan Aceh nomor 11 tahun 2006 itu sebagai tindak lanjut dari MOU Helsinki, kewenangan yang sangat luas. Di bidang politik, di bidang kebudayaan, di bidang perekonomian, di bidang keuangan, dan lain-lain sebagainya. Nah, oleh karena itu ketika kita sudah berhasil mengupayakan Aceh yang punya kewenangan yang besar tadi, damai sudah tercipta, pilkada pertama sudah berjalan, tiba-tiba pilkada putaran kedua, pilkada yang kedua kali, etape kedua maksud saya, di 2011 harusnya, tidak jadi dijalankan atau ada dispute, ada konflik di situ. Berbagai macam konflik yang disebabkan oleh dicabutnya pasal 256 Undang-Undang Pemerintahan Aceh yang menjadi amanah dari MOU Helsinki oleh Mahkamah Konstitusi, maka pemerintah sangat menaruh perhatian. Oleh karena itulah maka berbulan-bulan kami melakukan fasilitasi, mediasi, perundingan di berbagai tempat, bolak-balik. Saya ke Aceh, Pak Zaini ke Jakarta, di berbagai tempat di Jakarta ini, di Hyatt Arya Duta, di Dharma Wangsa, Hotel Sahid, di Kementerian Dalam Negeri, kami bertemu. Kadang-kadang kami bertemu, kemudian tidak bisa mendapatkan kesepakatan, tapi kami tetap bertemu. Nah, akhirnya bisa diterima bahwa memang putusan MK yang final dan mengikat itu suatu fakta hukum. Dan kemudian mari kita terima itu, tetapi juga harus ada imbal baliknya. Imbalnya adalah Partai Aceh dimungkinkan untuk mendaftar, kemudian ikut kontes dalam pilkada, dan kemudian juga bisa nantinya membangun Aceh. Iya. Aduh. Saya mohon pada produser ya, saya mohon 2 menit lagi untuk Pak Zaini. 2 menit Pak Zaini, ada waktu untuk Pak Zaini. Sehubungan dengan apa yang telah diutarakan tadi oleh Pak Farhan dan juga Pak Jo, memang itu tepat sekali. Bagi masyarakat Aceh sekarang, yang penting perdamaian ini bisa berlanjut dengan hakiki. Jadi dan merata kepada seluruh rakyat di Aceh. Perdamaian itu berdasarkan perdamaian itu berdasarkan kepada hasil daripada konflik yang begitu lama di Aceh. Hampir 30 tahun saya kira. Itu perdamaian bisa dicapai dalam waktu yang relatif singkat. Dimulai di awal musim dingin 2005 sampai dengan Agustus 2005.
selesai semua persoalan, berarti harga daripada perdamaian tersebut adalah tidak bisa dinilai. Karena itu dia berharga dengan banyaknya darah yang korban dan korban di Aceh begitu tinggi karena akibat konflik. Jadi dengan demikian, apapun yang terjadi akibat daripada itu, terutama sekali dalam menuju pada pilkada ini, dalam hal ini bagi saya sebenarnya pribadi, itu bukanlah saya gila kepada pangkat, tidak gila kepada kursi gubernur. Kalau tidak, saya dari mula saya sudah mencalonkan dia. Tapi itu bukan itu yang saya mau. Yang saya mau dan kami mau sebenarnya, supaya di Aceh ini betul-betul ada kedamaian dan kemudian mesti dipelihara dengan seksama. Jadi dengan demikian kita bisa sejahtera rakyat Aceh yang bisa mendapat keadilan dan memartabat dan juga itu bermandiri. Itu sesuai dengan amanah daripada MU Helsinki dan Undang-Undang Pemerintah Aceh. Yes. Untuk menutup ini, sepertinya memang ada satu hal yang tidak bisa kita atur, yaitu terbit dan terbenamnya matahari. Begitu alami. Dan sesuatu yang alami untuk tidak memaksakan kehendak, seperti mencari kekuasaan, mencari kedudukan, saya rasa memang sudah terjawab dari segmen ini. Tetapi yang memang untuk menutup ini mungkin saya mensitir kata-kata Bung Karno. Bung Karno mengatakan, banyak orang berpikir bahwa karena ayam berkokok, matahari terbit. Sama sekali tidak. Matahari terbit, itulah sebabnya ayam berkokok. Ikuti bahasa alam, jangan lawan itu. Jangan coba-coba paksakan kehendakmu, alam marah kepadamu. Kira-kira gitu. Ya, jadi melihat yang semacam ini, saya rasa makin menjurus kita kepada satu pengertian bahwa apa sih arti negara kesatuan Republik Indonesia? Tahu tidak artinya? Nah, untuk itu jangan kemana-mana. Pada segmen berikut, Bapak-Bapak yang terhormat akan lebih memberi pengertian dari pengertian kesatuan tersebut. Untuk itu, tetap di TVRI, tetap di TVRI, dan tetap di TVRI. Nanggro Aceh nyong ranoh lun sayang iba tempatnya lun hudip mati tanoh kenebah indah temoyang lampu dengan belang luah bukan di tanoh kenebah indah temoyang lampu dengan belang luah bukan li kerja udip naso petimang naso pesenang kerja mati hati yang susah lon rasa senang Aceh lun sayang sampon mati hati yang susah lun rasa senang Aceh lun sayang sampon mati. Wah, ini luar biasa. Artinya kira-kira Tanoblang aku tahu itu, sawah-sawah itu. Tanah Aceh, contoh negeri Aceh ini. Jadi tanah ya? Aceh ini Ya. itu yang kami sayangi. Oke, Pak. begitu ya. Hidup dan mati kami untuk Aceh. Oh, bukan main. Ini curang ini mereka yang nyanyi ini. Karena sekaligus mereka penanya. Ini udah daftarin diri mau nanya katanya. Oke, siapa duluan dari kalian? Mana yang lebih tua? Lebih tua. Oh ya, dia duluan. Nah, kau duduk dulu lah, kau duduk dulu. Oke, silakan. Mau tanya, silakan. Baik, terima kasih. Karena kita berbicara tentang perdamaian, tentunya kita tidak lupa dengan konstitusi negara, Pak. Sebagai negara hukum,
kita taat kepada hukum, juga di dalam konstitusi negara kita telah mengetahui bahwa ada tujuan negara. Tujuan negara yang pertama adalah melindungi segala Jangan ceramah bos, langsung nanya bos. Nah, kedua adalah adanya tujuan negara, ada yang ikut melaksanakan perdamaian dunia. Di sini arti perdamaian, kedamaian. Oh, gitu Maka dari itu negara telah melingkari adanya perdamaian, termasuk seluruh negara kesatuan di dalam negara kesatuan ini. Salah satunya adalah Aceh. Oleh karena itu, pertanyaan saya, Aceh hari ini telah mendapat suatu kedamaian. Proses pilkada sudah berjalan damai. Kita harap ke depan ini perdamaian terus hakiki sebagaimana disampaikan oleh gubernur terpilih tadi. Tapi yang paling penting hari ini bagi kami adalah standar hukum, legitimasi hukum. Karena gubernur terpilih ini harus ada sebuah pelantikan legitimasi hukum. Nah, oleh karena itu saya ingin bertanya kepada dalam hal ini adalah pihak Depdagri atau Presiden, kapan kira-kira gubernur terpilih itu beliau, Pak. Kepada kapan kira-kira gubernur terpilih ini akan dilantik ya supaya rakyat Aceh itu akan tahulah secara legitimasi de jure dan de facto bahwa gubernur terpilih harus segera mendapat satu legitimasi. Terima kasih. Terima kasih Pak. Ya. Wah, ini orang Aceh senang pidato rupanya. Langsung ke pertanyaan bos. Silakan duduk. Terima kasih bos. Ya. Langsung jawab ya. Oh, satu lagi. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Indonesia. Ya. Saya sebagai aktivis ingat betul soal 256. Ini akan menjadi pertanyaan penting. Nama Pak? Nama saya Fazrul Hasan. Saya Ketua Umum FOPKRA, Forum Perjuangan Keadilan Rakyat Aceh. 256 dulu setelah MOU Helsinki, kami bersama kawan-kawan sipil, ada Muhammad Nazar mantan Wagub, ada Irwandi dulu, ada Taufik Abda, kami melakukan aksi ke DPR RI untuk memasukkan pasal 256 itu satu kali saja calon independen sebelum kami mempunyai perangkat politik yaitu partai lokal. Nah kemudian itu satu kali saja. Kemudian itu di judicial review. Pada saat itu saya ingatkan pansus DPR, jangan sampai undang-undang Aceh ini terdegradasi dengan peraturan dan perundangan nasional. Itu saya ingatkan. Nah kemudian terjadi itu di tahun 2010 ya, di judicial review. Nah kami sebagai elemen sipil masih resah. Rakyat Aceh masih resah ketika UU PA ke depan. Ini di judicial review pasal demi pasal. Jadi ibarat apa yang diberikan self government ke Aceh itu ibarat singa ompong. Ya, pertanyaannya? Nah, saya bertanya kepada Depdagri dan Kanda Farhan Hamid, apa usaha ke depan untuk memastikan UU PA ini tidak lagi dikutak-katik dan itu menjadi pegangan bagi seluruh rakyat Aceh dan bangsa Indonesia bahwa ini Aceh utuh dalam NKRI tanpa dikutak-katik dan tidak lagi konflik ke depan. Itu ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waduh. Ya Pak Gubernur terpilih yang saya hormati, kalau tadi bertanya kepada Pak Farhan dan Pak Jo dari Depdagri, saya bertanya kepada Pak Gubernur terpilih. Silakan Pak. Langkah pertama, apa yang mungkin Bapak bisa lakukan untuk memastikan keadilan sosial yang selama ini jauh sekali dari kehidupan masyarakat Aceh. Karena itulah akar masalah dari kehidupan yang tidak benar di Aceh. Ketidakadilan yang terjadi selama ini. Apa yang bisa Bapak lakukan untuk tahun pertama ini? Itu pertanyaan saya yang penting, Pak. Ya, terima kasih. Wah, susah menerjemahkan bendera tadi untuk menghalang angin, ya kan? Kira-kira gitu. Wah, silakan. Saya tidak tahu siapa yang menjawab. Mungkin tadi saya dulu. Pak Jo dulu. Oke, ya, Mas Selamat tadi Pak Iskandar bertanya soal kapan gubernur terpilih dilantik. Ya. Nah, kita ada standar, ada prosedur. Setelah KPU menetapkan beliau sebagai gubernur terpilih dengan memenangkan suara sekitar 50% lebih, dan kemudian diajukan kepada DPRA untuk meneruskan kepada Presiden melalui Menteri Dalam Negeri. Kami sudah menerima usulan itu 2 hari yang lalu. Dan kami akan segera memprosesnya. Tetapi ada gugatan ke Mahkamah Konstitusi oleh salah satu pasangan kandidat, dalam hal ini Pak Irwandi. Oleh karena itu maka aturan main menyatakan kalau ada gugatan, proses penerbitan keputusan Presiden untuk pengangkatan gubernur dan wakil gubernur terpilih ditangguhkan
menunggu sampai selesainya gugatan di MK. Hitung-hitungan tadi kita monitor, MK sudah memulai sidangnya dan diperkirakan 2 minggu sudah bisa selesai. Dan dengan demikian kalau nanti putusan MK-nya memang seperti hasil KPU atau KIP, maka segera kita proses penerbitan Kepresnya. Sementara kira-kira jadwalnya ini mudah-mudahan kalau MK-nya nanti hasilnya sesuai dengan KIP, itu Juni awal Pak Zaini, Pak Muzakir Manam sudah bisa dilantik oleh Menteri Dalam Negeri atas nama Presiden sebagai gubernur dan wakil gubernur terpilih. Oke. Berikutnya siapa ya? Menjawab, ada pertanyaan yang bisa dijawab dari pertanyaan Pak Farhan. Pak Farhan mungkin. Iya, Pak Farhan. Dimintanya Pak Jo sama saya begitu ya. Iya, Pak Farhan dulu lah. Tapi ini Pak Slamet karena saya bahagian daripada pelaku sejarah pembentukan Undang-Undang Nomor 11. Yang pertama saya ingin koreksi saudara penanya ini. Pasal 256 itu tanpa intervensi luar. Itu semata-mata inisiatif dari teman-teman di DPR RI. Karena pada waktu itu istilah calon perseorangan atau calon independen sesuatu yang amat baru dalam sistem rekrutmen politik Indonesia. Sama sekali baru, tidak pernah ada sebelumnya. Ya, itu dilahirkan memang dalam poin MOU Helsinki. Tapi untuk masuk ke undang-undang itu susahnya bukan main. Tapi belangan tembus, lalu karena tembus lalu dibatasi begitu. Nah, tetapi sekarang kan jadi mainan semua kita. Ya, jadi sekarang di DKI Jaya juga ada 2 pasangan calon perseorangan yang muncul. Wallahualam apakah akan jadi calon beneran apa tidak, karena perlu banyak sekali dukungan. Lalu ada permintaan bagaimana jaminan supaya tidak diubah Undang-Undang Nomor 11 itu. Ya, saya kira tadi sudah diberitahu perubahan adalah keniscayaan. Tapi bagaimana perubahan ke arah yang lebih baik. Jangan perubahan ke arah yang tidak baik. Ya, anak cucu kita 10, 15, 20, 50 tahun, 100 tahun kemudian mungkin melihat itu ada poin-poin yang tidak baik dalam Undang-Undang Nomor 11. Sementara daerah lain sudah dapat jauh yang lebih baik. Tidak tertutup kemungkinan itu diubah. Tetapi ada syaratnya. Di Tak Maktuban juga dalam Undang-Undang Nomor 11. Konsultasi, kata lain dari minta persetujuan rakyat Aceh lewat Dewan Perwakilan Rakyat Aceh. Jadi ruang itu selalu dibuka. Kalau ke arah sesuatu yang lebih baik, jangan pernah tutup pintu. Nah, tetapi jangan kurangi apa yang sudah ada. Itu yang paling penting. Yes. Ya. Oke. Mungkin Pak Fahri ada mau... Ya, saya melihat ya suasana yang terjadi sampai dengan detik ini, sampai Anda bertanya itu sudah menghilangkan pertama ya, sinisme yang berkembang di dalam masyarakat Aceh. Yang di dalam pepatah itu, jijak dike, jisipak lutut, jijak dilikut, jisipak tumet. Itu artinya saling menjegal satu sama lain gitu. Dan lalu kemudian semangat lama ya yang digembar-gemborkan itu ya. Nibak singet, lebeget rebah, lempelem, nibak juling, lebeget buta. Artinya daripada miring jatuh sekalian, kira-kira begitu. Daripada hanya juling sekalian buta gitu. Dengan pemilu kada yang berlangsung tadi dan tidak ada krisis yang sangat yang sangat signifikan ya. Itu menunjukkan bahwa gagasan-gagasan lama tentang kenekadan ya, masyarakat Aceh itu sudah mulai ditransformasikan ke arah yang lebih bagus gitu. Nah, orang Aceh itu karena pemakan ikan umumnya cerdas gitu. Cuma emosinya juga kuat gitu. Nah, bagaimana kemudian mengurangi emosi tetapi kemudian lebih mengembangkan kecerdasan. Nah, saya kira kecerdasan sosial masyarakat Aceh sekarang ini itu sudah semakin terlihat gitu. Luar biasa, luar biasa. Ini pemakan ikan kok enggak ini, Anda komentar? Saya pemakan ikan tapi mulai dari yang bagian kepalanya. Jadi kalau kepalanya nggak busuk ya itu karena busuknya ikan kan dari kepalanya. Oh, betul. Tapi begini Mas, saya kepengen, ini euforianya boleh. Dan saya satu catatan pertama itu selain Aceh sendiri masyarakatnya ini iya. Pemerintah pusat ini keren nih Pak. Menangannya ya begini kan bukan apa-apa Pak. Ini kan bisa contoh yang lain-lainnya. Pemerintah daerah yang
dalam tanda petik atau tidak, menurut saya bermasalah. Sama-sama istimewanya kayak Jogja itu pasti punya problem tersendiri. Mungkin nggak bisa selesai dengan mekanisme yang merubah kayak kami. Tapi karena saya ditepuk tangan ini, saya mau bertanya ini kepada Pak Gubernur nih. Gini Pak, ini saya di Jakarta ini senang lah melihat kedamaian Aceh yang luar biasa. Cuman kadang-kadang masih terganggu juga nih Pak. Ada di sana berlaku hukum cambuk gitu Pak. Orang yang berzina ini, wah kalau itu berlaku di Jakarta, tiap hari banyak itu yang ketahuan. Saya termasuk barisan dari itu, jangan-jangan. Gini Pak, saya mau membedakan gini. Dulu pernah ada juga anggota punk rock itu digundulin. Menurut saya itu bagus. Jadi hukuman mereka yang mendewa-dewakan rambutnya dianeh-anehin, itu menurut saya pas, apakah dicelupin itu. Tapi kalau yang ini kemudian dipertontonkan dengan hukum cambuk ini, kayaknya bukan reklame yang bagus untuk Aceh, bukan prototip yang enak untuk Aceh. Saya tidak tahu, tidak kepingin masuk dia. Misalnya hal-hal yang sama semutnya melatihnya itu sama kayak begini, ini bukan durinya juga gitu, tapi melatihnya ini mungkin saya lebih dahsyat tadi Pak. Ya ini keinginan pemakan ikan, nggak apa-apa kan? Ya. Dan dia hanya mengingatkan kita, kalau makan ikan tuh lihat kepalanya. Kalau kepalanya busuk pasti sampai ujungnya busuk kan gitu. Nah kira-kira gitulah. Ini pandai-pandainya tukang makan ikan lah. Pak Zaidi. Ya, terima kasih. Kepada saya ada 2 pertanyaan sekarang. Yang mana satu yang harus saya jawab dulu. Yang beliau itu. Yang beliau itu mungkin dulu. Ya, terima kasih. Yang paling penting bagi kami sekarang dengan mendapat hati di masyarakat Aceh dengan memilihnya kami, pasangan kami, saya dengan Saudara Muzakir Manaf menjadi gubernur dan wakil gubernur di Aceh. Terima kasih yang tak terhingga saya ucapkan kepada rakyat Aceh semuanya yang telah mempercayakan kami untuk menjadi pemimpin di masa 5 tahun yang akan datang ini. Dan yang paling penting adalah bagi kami untuk melanjutkan atau menjaga perdamaian supaya abadi dan hakiki. Yang untuk itu membutuhkan suatu yang disebut dengan kepercayaan yang penuh. Kemudian ada keikhlasan dan kejujuran dan keterbukaan. Itu pihak-pihak yang terkait. Yang saya maksudkan perdamaian ini dicapai di antara sesedara perdamaian di antara pemerintah pusat dengan pihak Gerakan Aceh Merdeka waktu itu dan sekarang telah dijiwai oleh Parti Aceh yang demikian. Jadi dengan demikian kita bisa meningkatkan trust building ya supaya itu bisa juga hakiki. Jadi perdamaian ini adalah perdamaian di dalam NKRI. Itu yang paling penting diutarakan begitu supaya semua pihak tidak ada curiga-mencuriga lagi. Ya, kita berdamai, damai yang hakiki yang kita harapkan dan damai dibawa di dalam NKRI. Termasuk di situ prioritas utama adalah dalam masalah perekonomian ekonomi rakyat, ya, masalah kesihatan, pendidikan dan tata kelola pemerintahan. Tentu ini juga memerlukan suatu yang meminta kepada penuh tanggungjawab kepada terutama sekali pemerintah itu sendiri yang akan menjadi memerintah di Aceh waktu itu 5 tahun. Misalnya dalam yang saya maksud adalah pemerintahan yang bersih dan pemerintahan yang bagus, good governance dan clean government. Juga dimaksudkan situ supaya ada disiplin, ya, sehingga seseorang yang mengerjakan sesuatu di dalam tugas yang masing-masing itu sebagai tugas dia sendiri, itu yang mesti diselesaikan dengan jujur, dengan ada amanah, ya, tanpa adanya lain-lain untuk mencari sesuatu sebagai side effect daripada itu. Dengan demikian, dengan adanya pemerintahan yang bagus, pemerintahan yang bersih, tentunya mereka akan bekerja secara jujur dan tulus ikhlas supaya pekerjaan selesai tanpa mengharapkan sesuatu yang lain. Mereka sudah dapat gaji dan sebagainya. Itu yang paling penting. Kita lihat sekarang apa yang terjadi.
masalah-masalah misalnya korupsi yang berjalan. Itu yang kepada saya sebenarnya setelah hidup di luar negeri begitu lama, itu saya rasakan sebagai hal yang memalukan. Ya, tapi ini tentunya tidak bisa kita bikin seperti kita membalikkan tangan. Ini akan memerlukan waktu dan mengambil inisiatif yang paling paling jujur di segala pihak pemerintah itu sendiri sebagai gubernur dan wakil gubernur, juga kepada bawahan karyawan begitu. Jadi demikian. Baik, sudah terjawab ya. Ada 1 menit ini. Oh, masih ada? Masih belum. Oh, masih 1 menit, Pak. Ya. Masih ada 1 menit, silakan. Kemudian saya jawab dengan tentang syariah, itu hukum jinayah dan sebagainya. Kita kembali kepada sejarah sebenarnya. Ya. Karena di Aceh itu Islam itu datangnya itu langsung daripada dari Mekah begitu ya. Jadi Islam itu seperti apa yang disebut dengan seperti darah dengan daging dalam tubuh kita. Itu sudah terajarkan kepada mengenai Islam itu semenjak kecil, semenjak lahir di Aceh. Jadi mengenai persoalan di Aceh untuk Islam itu bukan persoalan, itu suatu amalan yang sudah dimiliki semenjak lahir, boleh saya katakan. Kemudian yang saya mau katakan di sini sebenarnya itu tentang syariah, tentang hukum jinayah dan sebagainya. Itu datangnya waktu pemerintahan Gus Dur sebenarnya. Ya, apa latar belakang saya kurang tahu. Mungkin sekali itu berefek politik. Ya, karena dilihat di Aceh sekarang adalah orang yang mengatakan tentang Islam langsung diterima begitu. Sampai saya dengar itu disebut-sebut kepada Presiden Gus Dur waktu itu sebagai Nabi orang Aceh. Itu kan ganjil. Tidak mungkin ada itu sebenarnya. Ya, itu yang kita kembalikan apa yang telah terjadi sebenarnya. Itu terjadinya juga waktu konflik. Ya, sebelum konflik ada persoalan tentang hukum Islam, tentang hukum jinayah dan segala-segalanya. Dan ini kita lihat juga pincang. Kenapa? Misalnya taruhlah, misalnya kita pukul, kita cambuk seseorang yang melakukan sesuatu yang tidak yang tidak dibolehkan dalam Islam. Sementara yang lain misalnya kepada apa yang terjadi sekarang sebenarnya soal korupsi, mereka dibiarkan. Malah mencoba misalnya saya tunggu nih Pak jawaban ini, saya pengen dengar. Menutupi supaya ini tidak nampak, tidak terbongkar rahasia. Itu kan ganjil sebenarnya. Yang harusnya pihak-pihak yang demikian mesti langsung saya sudah baru demikian, saya akan bertobat. Ya, itu yang bagus sebenarnya. Mereka bisa menyembunyikan kepada manusia, tapi kepada Allah mereka tidak bisa menyembunyikan demikian. Jadi itu pincang, ya. Maka saya bilang ini, saya sering memberikan interview dalam hal tersebut. Bagi rakyat Aceh, bagi saya sekarang bisa saya sampaikan adalah ibarat seorang doktor. Doktor yang baik adalah doktor yang bisa membuat dua pasal ya. Satu adalah untuk mencegah sesuatu penyakit, yang kedua adalah untuk mengobati. Tapi kalau hanya mengobati penyakit itu tidak akan circle-nya itu tidak berakhir, berulang-ulang lagi. Pulih yang satu datang yang lain. Tapi kalau misalnya pencegahan disertakan dengan pengobatan itu akan insyaallah akan berhasil dengan baik. Juga demikian dalam masalah ini kita harus membina sebenarnya dalam masalah. Jangan hanya memberikan vonis ya. Kecuali kita harus juga membuat secara melalui pendidikan. Ya, pendidikan tentunya yang membuat itu soal akidah, ya, soal kepercayaan kepada dirinya bahawa mereka membuat sesuatu adalah dilarang oleh Allah, ya itu bertentangan dengan agama, maka demikian tidak akan terjadi ini. Maka demikian kami sudah simpulkan nanti insyaallah. Sekarang pun sudah ada misalnya itu kami telah bentuk underbow itu MUNA. Itu MUNA Majelis Ulama Aceh, Nanggro Aceh ya. Ya, jadi itu mereka soal agama. Nanti insyaallah kalau kami misalnya sudah nanti dilantik ya, kita akan mengumpulkan ulama-ulama seluruh Aceh ya untuk memikirkan sesuatu apa yang paling penting sekarang untuk Aceh,
untuk Aceh di masa depan, ya, sehingga tidak ada pandangan yang serong, baik daripada dunia luar ataupun kepada pihak di Aceh itu sendiri. Ini kan soal sensitif sebenarnya yang saya utarakan. Tapi insyaAllah kita akan berhasil dengan berkat kerjasama dan konsultasi dan diskusi antara kita sebagai pemegang amanah sebagai pimpinan dan sebagai yang terkait saudara ulama sendiri, ya, insyaAllah. Ya. Cek dulu, nanti masih ada segmen apa? Ya, terima kasih. Oke, terima kasih banyak. Ya, untuk menutup ini saya cuma ingin mengatakan bahwa banyak orang selalu menggerutu. Mengapa mawar yang cantik dan indah ini penuh duri? Sebetulnya tidak perlu menggerutu. Sebetulnya kita harus melihat dari sudut yang lain. Sudah untung kita punya mawar. Kalau toh berduri, mari kita selesaikan satu demi satu. Itulah kata Pak Zaidi tadi. Kita telah punya mawar itu. Mari kita bersihkan durinya satu demi satu. Untuk itu saudara, mau lebih jelas, jangan kemana-mana. Tetap di TVRI, tetap di TVRI, dan tetap di TVRI. Mentari terbenam, temani dalam kesendirianku, temani aku dalam kepedihan. Ini ku bertahan. Mentari terbenam, beri semangat baru di jiwaku, beri kicauan merdu di hidupku. Ini ku bertahan, aku pasti bisa menikmati semua dan menghadapinya. Aku yakin pasti bisa, aku pasti bisa menikmati semua dan menghadapinya. Aku yakin pasti bisa. Bisa nggak Pak? Bisa nggak Pak? Bisa. Bisa. Pasti harus optimis. Oke. Aduh. Seperti biasanya di segmen ini Pak, segmen di mana kita memberikan cakrawala lah pada masyarakat luas. Pasti masyarakat juga senang bahwa tidak ada lagi konflik. Kita bersaudara, kita saling menyayangi. Nah, kira-kira apa yang harus dilakukan oleh masyarakat luas dalam hal ini? Kita menunggu mudah-mudahan dalam 2 minggu ya Pak ya? Atau 1 bulan paling lambat gitu, bahwa ada pelantikan Pak Gubernur dan sebagainya. Nah, jadi saya kira itu apa kira-kira yang harus didapat oleh teman-teman di rumah? Siapa duluan nih? Bapak dulu ya? Oke. Wakil daerah dulu ya. Ya silakan dong. Saya kira begini ya, Pak Zaini mungkin kemarin dipilih oleh hampir 1,350 juta pemilih. Dari 4,5 juta penduduk atau dari 3,2 juta pemilih. Tetapi mulai dilantik nanti pada saat Presiden membubuhkan tanda tangan, Menteri Dalam Negeri melantik, maka Dr. Zaini Abdullah, Saudara Muzakir Manaf itu menjadi pemimpin untuk seluruh masyarakat Aceh. Jadi bukan hanya beliau bertanggung jawab kepada seluruh masyarakat Aceh, kepada masyarakat Indonesia, juga masyarakat internasional saya kira. Ya. Tapi juga seluruh elemen masyarakat harus membantu beliau. Ya, seluruh, tidak ada lagi pandang bulu. Jadi saya kira pameran Teguh Umar di masa lalu, pasti tahu orang Aceh itu punya sifat. Ya. Tahu kapan berperang, kapan berhenti. Ya kan? Tahu kapan berkompetisi, kapan saling membantu. Ini waktu yang tepat saling membantu. Nanti Dr. Zaini dan Muzakir akan menjadi pemimpin kita. Semua kita berada di bawah naungan sebuah perahu besar ini. Ya, semua kita saling menyumbang. Beliau mungkin akan membangkitkan kembali nilai-nilai keacehan kita, saling berpangku tangan, namanya apa? Bergandeng tangan untuk membangun Aceh secara bersama-sama. Hilangkan semua perbedaan, cari kesamaan, cari persamaannya. Ya, kita juga berharap
bukan hanya Pidi, Biren, Aceh Timur yang dibangun, tetapi juga Simelu. Ya juga Buloh Sema di Aceh Selatan, Pak. Ya juga Pulau Banyak di Singkil, juga Sebulu Salam, juga Serue di timur, di Tamiang. Di semua tempat itu nanti mesti dibangun. Nah, dengan cara itu kita betul-betul bisa menemukan kearifan. Kearifan itu tidak pernah punya umur, dia ada di masa lalu dan ada di masa depan. Nah, kita temukan kembali. Saya berharap Pak Zaini melakukan itu. Yes. Jalur siapa habis Pak Zaid? Pak Fahri? Saya boleh. Saya kira ada hal yang fundamental ya. Ini hari Kamis ya. Tanggal berapa sekarang? Tanggal 26. Tanggal 26 itu Jakarta Post itu headline memuat ya bahwa menyatakan bahwa Presiden SBY itu merencanakan untuk meminta maaf terhadap seluruh kekerasan yang pernah terjadi pada 1965, 66 hingga gitu. Nah, Pak Zaini yang sekarang tampil menjadi gubernur ya, itu juga dibantu oleh elemen-elemen yang dulu adalah musuhnya. Bagaimana di dalam masa pemerintahan Pak Zaini Abdullah dan Muzakir Manaf di Aceh itu, mereka-mereka yang dulu pernah bertempur di Aceh, apakah itu pihak ya yang sekarang menjadi mantan ya kombatan Gerakan Aceh Merdeka ataupun Kopassus dan seterusnya, itu berkumpul suatu saat dan minta maaf kepada korban-korban yang terjadi gitu. Saya kira ini adalah sesuatu yang paling fundamental yang dilakukan untuk menghapus seluruh kenangan pahit di masa lalu. Dan inilah yang kemudian akan mengesahkan pembangunan Aceh ke depan dan mengisi perdamaian ini dengan cara yang jauh lebih produktif dan kreatif. Ini saja, makasih. Waduh, luar biasa ini. Iya. Pak Johan. Ya, Mas Robert ya. Atau sebelum Pak Johan beliau dulu ya? Pak Wendo dulu. Enggak, pangkatnya dong. Masa Ya, iya Wendo dulu. Mas Wendo. Pak Wendo dulu dong. Ya, semuanya sudah, masa saya nambah. Cuman Tambahin janganlah. aja dikit. Nah, biasanya banyak Ya, masalahnya. Euforianya ini bagus, cuman jangan terbenam di sini gitu loh. Iya. Maksud saya begini kira-kira, nanti akan ada yang minta maaf, iya. Tapi juga biarkan perasaan-perasaan yang masih terluka itu tidak sesederhana itu, Bung Fahri. Ini saya ngeliat gini ya, bukan soal Aceh nih. Misalnya tahun 65 itu kan juga masalah besar gitu loh. Saya setuju Pak Zaini tadi, kerelaan benar nanti mereka. Maksud saya juga biar proses ini jalan. Proses ini jalan sehingga Indonesia tanpa Aceh itu timpang. Tapi Aceh tanpa Indonesia mungkin juga jalannya susah. Nah, ini sebagai kesadaran, selain overhead itu tetap harus kita hidupkan. Cuman kalau ini dimunculkan harus begini, saya khawatir malah nanti kita belum semuanya menerima begini. Mudah-mudahan benar sekali bahwa iya kita maafkan dulu yang menyerbu rumah saya, membakar rumah saya atau memperkosa istri saya atau anak saya, bisa ikhlas sebegitu dahsyat. Tapi saya percaya juga, tapi mungkin ini proses. Saya kok tidak terlalu sederhananya ini begini. Seperti ketika saya tanya tadi, bukan karena itu harus dilakukan, bukan. Mungkin satu ketika dengan kita ngomongin, ini memang bagian yang khas di Aceh sana. Kasarnya kalau bahasa ini tadi berkata, kalau lu nggak mau gini, jangan berbuat zina itu, supaya kamu nggak dicampurin. Ini maksudnya. Nah, ketika proses ini disadarin kita semuanya, inilah istimewanya. Sekali lagi saya masih tumben pemerintah pusat itu bisa rada cerdas, rada bener gitu. Rada Pak, rada. Oke, karena langsung nyerang Bapak silakan duluan. Saya ada dua yang penting. Satu, di Aceh itu yang lama kita konflik, ternyata pilkadanya kemudian bisa berjalan dengan aman, dengan damai. Nah, kita juga berharap ini daerah-daerah lain di negeri kita yang menggelar pilkada itu, Mas Slamet, ada ratusan lagi. Hampir tiap 3 hari sekali ada pilkada di negeri ini. Nah, itu juga agar bisa belajar dari Aceh, belajar pilkada yang aman dan damai, pilkada yang serentak,
Bayangkan di Aceh itu 17 bupati wali kota dan 1 gubernur, 18 satu kali hari pemungutan suara. Itu dan berjalan dengan aman dan damai dan lancar. Nah, ini juga mungkin pilkada yang efisien seperti itu juga bisa menjadi sumbangan Aceh kepada daerah-daerah lain di negeri ini. Yang kedua, nanti Pak Zaini kalau sudah dilantik itu kan akan menjadi gubernur. Gubernur itu tidak hanya kepala daerah pemerintahan provinsi, tetapi juga wakil pemerintah pusat. Nah, kami dari pemerintah pusat mengharapkan tetap terjalin hubungan kemesraan ini untuk bisa membangun Aceh bersama-sama dalam bingkai negara kesatuan Republik Indonesia, mensejahterakan rakyat Aceh, mensejahterakan Indonesia. Yes, oke, kunci akhirnya Pak Zaini. Terima kasih. Tentang apa yang telah dicapai oleh kita semua. Dan sebelum saya lupa, saya dan Muzakir Manaf sebagai wakil gubernur dan wakil gubernur mengucapkan ribuan terima kasih kepada seluruh rakyat Aceh yang telah mempercayakan kami berdua untuk jadi pucuk pimpinan di Aceh. Dan juga saya kira dalam hal ini saya berterima kasih banyak kepada pemerintah Republik Indonesia, dan dalam hal ini antara lain juga Pak Johor Mansyah dan pihak Menteri Dalam Negeri dan juga saya kira Menko Polhukam dan lain-lain semua yang terlibat dalam masalah ini, yang tidak kurang penting antara satu dengan lain. Beliau-beliau inilah, dengan berkat kerjasama antara beliau inilah kita dapat kesimpulan untuk kami masuk sebagai calon daripada gubernur dan wakil gubernur. Dan juga saya tidak lupa mengucapkan terima kasih banyak kepada pihak internasional yang telah menaruh perhatian begitu besar dalam supaya bisa terwujudnya jalannya pilkada di Aceh, yang kita alhamdulillah kita capai secara aman dan damai tanpa ada persoalan yang menggelisahkan kepada seluruh baik rakyat di Aceh ataupun seluruh Indonesia, dan juga tentu kepada pihak internasional yang menaruh perhatian besar kepada hal tersebut. Jadi dalam hal ini saya sangat berterima kasih tentang hal tersebut. Tapi seperti apa yang dibilang oleh Pak Farhan tadi, tidak mungkin ini kami bisa pikul oleh 2 orang saja, ya, untuk memikul beban yang berat sebenarnya. Tapi beban yang berat itu akan terjadi ringan, ya, bila kita memikul sama-sama. Maka dengan demikian dalam tahap-tahap nanti, kalau kami telah dilantik, insya-Allah kami akan melihat ataupun mengadakan sesuatu yang disebut dengan misalnya pemerintahan bayangan begitu, sebagai pemberi ataupun ikut serta untuk membina, memberi nasihat dan input supaya kita bisa berjalan. Juga dalam hal seperti yang tadi saya utarakan, tidak kurangnya keterlibatan ulama itu sendiri, ya. Kemudian cerdik pandai pihak akademisi dan lain sebagainya. Juga misalnya wartawan, itu budaya juga, kebudayaan itu bersangkut antara satu dengan lain, ya. Dengan demikian kita insya-Allah kita akan membina untuk kesihatan di Aceh, ya, secara mutlak untuk kesihatan seluruh rakyat Aceh. Insya-Allah dengan demikian kita akan mencapai tujuan. Tujuan kita adalah untuk membuat Aceh itu sebagai apa yang disebut oleh dalam Al-Quran Al-Karim, baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Jadi amin ya rabbal alamin, kita berdoa kepada Allah supaya kita bisa mencapai ke arah demikian. Juga tidak kurang saya mengucapkan banyak-banyak terima kasih kepada pucuk pimpinan tertinggi Bapak Presiden
yang beliau juga adalah sebagai kunci ya, dalam perdamaian ini ya, sehingga dari perdamaian itu sehingga terjadinya Partai Aceh masuk ke dalam kancah pilkada ini ya, dan kita alhamdulillah sudah berjaya. Demikian juga saya kira tidak lupa saya mengucapkan terima kasih banyak kepada mantan Wakil Presiden Bapak Yusuf Kala yang beliau dengan tulus ikhlas mencurahkan isi hati beliau, bekerja keras untuk membantu dalam proses demikian. Dan juga saya kira dalam hal ini kita harapkan ya kepada pihak yang tersangkut dalam hal ini dalam Pak Mahfud MD sebagai ketua MK, kita harapkan supaya keputusan yang beliau akan bikin ini, kita harapkan supaya beliau secara arif dan bijaksana untuk kita dapat tujuan yang telah kita idam-idamkan. Demikian. Jadi dalam hal ini saya kira pihak TVRI yang telah atau dalam merencanakan ini akan menayangkan ini program ini, insyaallah supaya rakyat di Aceh dan seluruh Indonesia bisa melihat ya. Dan demikian saja saya ucapkan terima kasih. Iya, baiklah. Saya tidak akan membuat kesimpulan apa-apa karena sudah begitu jelas. Saya hanya mengingatkan diri saya sendiri juga bahwa ada satu tulisan dari Duta Besar India di koran Kompas kalau nggak salah. Untuk memahami demokrasi, kalimat yang dia garis bawahi atau kata yang paling dia garis bawahi adalah be patient. Ingin demokrasi tidak mungkin lahir besok. Diperlukan kesabaran. Hari ini demokrasi terjadi seperti ini karena dia pikir apa yang aku mau, aku dapat. Ini adalah penguasa, keserakahan kekuasaan yang tidak bisa kita hindari. Akhirnya porak-poranda kita. Jadi be patient menurut saya, sabar bukan berarti tidak berbuat apa-apa. Dalam pembicaraan kita ini, sabar berarti kita memilih prinsip yang benar untuk menjalankan tindakan yang benar, karena tindakan kita itu merupakan cerminan dari harkat, martabat, dan marwah kita semua. Untuk itulah, saudara-saudara pemirsa di rumah, hari ini damai untuk kita semua, melati seharum bunga yang paling harum di Indonesia. Maka dengan demikian, selamat kepada pimpinan Aceh yang baru. Mudah-mudahan ini menjadi berkah dan memberi makna arti kesatuan negara, kesatuan Republik Indonesia. TVRI, lembaga penyiaran publik, hanya mencoba untuk menjawab pertanyaan yang menggantung. Ada Fahri Ali, ada Arswendo, ada Bapak Pak Zaini, ada Pak Johan, ada Kakanda Ahmad Fadlan. Kami ini cuman berusaha, dan berusaha. Di mana akhir dari semua tujuan ini? Mari kita bersama-sama. Untuk itu jangan kemana-mana. Minggu malam bersama Selamat Raharjo akan selalu menemani Anda. Selamat malam, tetap di TVRI, tetap di TVRI, dan tetap di TVRI. Separuh nafasku terbang bersama dirimu saat kau tinggalkanku. Salahkan aku bila aku bukanlah seperti aku yang dahulu. Kepada teman-teman yang hadir juga di sini, saya mengucapkan banyak terima kasih karena kita semua telah menjalankan acara ini dengan baik. Pertikaian yang terjadi, sama-sama semuanya ya. Kau hancurkan